Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Citra Rizky Abdillah, NPM B1A021176. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perbedaan kekerasan seksual konvensional dan kekerasan seksual internasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang yang hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Berdasarkan jenisnya, kekerasan seksual dapat digolongkan menjadi kekerasan seksual yang dilakukan secara verbal, non-fisik, fisik, dan daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kekerasan seksual menurut bentuknya terbagi dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama perkosaan, yaitu pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan organ reproduksi kepada korban. Yang kedua, intimidasi seksual, termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, tindakan yang menyerang seksualitas, baik secara langsung maupun tak langsung, untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada korban. Yang ketiga, pelecehan seksual, sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan bahkan hingga timbul masalah kesehatan dan keselamatan. Yang keempat, eksploitasi seksual, yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan dengan tujuan kepuasan seksual maupun keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik, dan lainnya, seperti praktik prostitusi atau pornografi. Yang kelima, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual merupakan upaya merekrut, mengirim, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Yang keenam, prostitusi paksa, yaitu ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks di mana perempuan tidak berdaya untuk melepaskan dirinya. Yang ketujuh, perbuatan seksual, yaitu pelaku akan memaksa korban untuk melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan penyekapnya. Yang kedelapan, pemaksaan perkawinan, yaitu termasuk cerai gantung, seringkali perempuan menikah karena terpaksa, atau atas kehendak orang tuanya agar menikah. Praktik memaksa korban, perkosaan menikahi pelaku juga masuk dalam bentuk kekerasan seksual. Selain itu, ada juga cerai gantung, yaitu ketika perempuan ingin bercerai namun masih terikat pernikahan. Yang kesembilan, pemaksaan kehamilan, keadaan di mana perempuan dipaksa dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dikehendakinya. Yang ke-10, pemaksaan aborsi, yaitu tekanan, pemaksaan, dan atau ancaman kepada perempuan untuk menggugurkan kandungan. Yang ke-11, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, pemasangan alat kontrasepsi dan atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan dari perempuan. Yang ke-12, penyiksaan seksual, tindakan menyerang organ reproduksi perempuan dengan sengaja dan berakibat rasa sakit, baik jasmani, rohani, maupun seksual. Yang ke-13, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, yaitu cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak termasuk dalam penyiksaan. Yang ke-14, yaitu praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan. Contohnya yaitu sunat pada perempuan. Perbedaannya, yaitu dalam konteks hukum, kekerasan sterilisasi atau pemandulan secara paksa diatur di dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam hukum internasional, pemandulan secara paksa termasuk dalam kategori perdagangan manusia dan eksploitasi seksual yang diatur dari ketentuan hukum internasional. Yang kedua, dalam konteks interaksi seksual antara individu yang terlibat dengan persetujuan di tingkat lokal, nasional, atau regional.
yang memiliki dampak emosional, fisik, sosial, dan yang signifikan. Sedangkan perbuatan seksual internasional berkembang mengikuti kondisi saat terjadinya tindak kekerasan seksual tersebut. Kekerasan seksual internasional sering melibatkan perdagangan manusia, eksploitasi seksual, dan pelanggaran hak asasi manusia yang terorganisir yang memiliki dampak yang luas dan serius terhadap korban, seperti kerusakan mental dan fisiknya. Dalam konteks penegakan hukum, dalam hukum konvensional, penegakan hukum bervariasi, dilihat pada yurisdiksi dan kemampuan negara untuk menangani kasus. Sedangkan dalam hukum internasional, penegakan hukumnya dapat melibatkan kerjasama antara negara dan organisasi internasional untuk mengatasi perdagangan manusia dan eksploitasi seksual. Persamaannya yaitu sama-sama merupakan bentuk pelanggaran yang serius terhadap hak asasi manusia atau HAM. Pemandulan atau sterilisasi secara paksa dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, di mana melanggar hak untuk mendapatkan kebebasan, mendapatkan rasa aman, dan martabat manusia, di mana memerlukan respon hukum dan sosial yang kuat dan membutuhkan perlindungan mental bagi korban. Kemudian sama-sama melibatkan eksploitasi, yaitu individu dengan cara paksaan, penipuan, dan ancaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.